Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang teman-teman di sesi questioning naratif yang kelima. Hari ini kita akan membincang tentang asumsi-asumsi konsep humanitarian Islam bersama dengan Afif dan juga Sawyer. Kami bertiga adalah pengelola platform questioning naratif. Jadi bagaimana menurut kalian? Maksudnya kita bisa mulai dari bercerita apa namanya humanitarian Islam itu sejarah munculnya gimana? Yang melawan riset ini Afif gimana? Afif, kamu bisa bercerita apa? Ya mungkin em, langsung dimulai aja ya Mbak. Bisa di copy, aku bisa dengar. Oke, ya mungkin nanti mungkin langsung bisa tektokan gitu ya, bisa nimbrung diskusi langsung teman-teman. Mungkin di sini saya memberikan sedikit pengantar biar teman-teman punya gambaran tentang topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Jadi benar kata Mbak Lin, kita akan mendiskusikan tentang konsep yang eh, baru dalam tanda kutip ya, humanitarian Islam, dan ini diperkenalkan oleh eh, PBNU sebenarnya dan juga GP Ansor ya. Kemarin tanggal 5 November 2024, kalau teman-teman familiar mungkin ada konferensi internasional yang itu diselenggarakan oleh PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya, yaitu konferensi tentang humanitarian Islam ya. Dan pada saat itu juga ada peresmian apa namanya Institute for Humanitarian Islam yang sekarang dinahkodai oleh Gus Yakut, mantan Menteri Agama. Nah, jadi ini adalah semacam konsep baru, gagasan baru yang itu ditawarkan oleh PBNU zaman Gus Yahya yang berusaha untuk menginternasionalisasi NU secara spesifik gitu ya. Makanya di dalam pengembangan gagasan ini dan juga diseminasi dan mungkin juga konseptualisasinya juga PBNU berjejaring dengan ya dengan lembaga-lembaga yang terafiliasi dengan lembaga Amerika ya, diantaranya adalah Baitur Rahman, Live for All, Center for Shared Civilizational Values, yang itu juga ada peran Holland Taylor, di situ adalah orang Amerika yang menjadi emissary dari GP Ansor itu sendiri. Nah, ya ini menarik, apa namanya. Nah, itu mungkin bisa di-share, Mbak Lin sudah memberikan PowerPoint ya, itu menarik untuk mendiskusikan apa sih maksud ini semua, apa sih asumsi-asumsi dalam konsep ini, apa yang membedakan konsep ini dengan konsep-konsep sebelumnya seperti Islam Nusantara, kemudian moderasi beragama, pribumisasi Islam, dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin kita agak balik sedikit. Jadi kan dia Jadi itu ya, dia kan apa namanya? di apa namanya digodoknya kan mulai tahun berapa disebutkan 2013 atau apa ya, tetapi kan kemudian ada deklarasi humanitarian Islam tahun 2017, kemudian ada Nusantara Manifesto tahun 2018 itu oleh GP Ansor ya. Betul. Jadi apa namanya, oleh GP Ansor tentang humanitarian Islam tahun 2017 ya. Jadi ada deklarasi deklarasi apa namanya, deklarasi humanitarian Islam tahun 2017, dan juga ada The Manifesto of Nusantara, betul Mbak. Jadi ini adalah konsep baru di bawah eh, kepemimpinan Gus Yahya. Dan ya, teman-teman bisa mengakses dokumen deklarasi apa namanya, deklarasi eh, humanitarian Islam juga ya, di bahan bacaan, dan juga ada buku sebenarnya juga Mbak, buku
yang itu ditulis oleh para sarjana tentang uh, humanitarian Islam. Dan yang menarik apa namanya, tapi kita mungkin setelah ini perlu itu sih, perlu cerita tentang intinya humanitarian Islam itu apa. Tapi yang menarik apa namanya, bahwa buku ini itu diterbitkan sebentar. Buku ini tuh diterbitkan, saya pengen pengen share screen lagi tapi kok nggak muncul. Buku ini karena biar teman-teman bisa apa namanya, melihat, sudah share screen ya. Buku ini buku Humanitarian Islam itu terbit tahun 2023. Saya kira ini bisa dicari online ya. Nah, pemantik dari buku Humanitarian Islam ini adalah deklarasi Humanitarian Islam tahun 2017 dan bicara tentang konsep Indonesia. Jadi memang apa namanya, sebagai sebuah konsep dia dirujukkan kepada apa yang apa namanya dideklarasikan Ansor NU pada tahun 2017. Em, itu sih artinya eh, sebagai apa namanya ya, ya Ansor sebagai pencetus lah gampangannya begitu ya, PBNU sebagai pencetus dari konsep ini. Ya, Viv ya. Tapi sepertinya lagging ya. Oke, dan kalau misalnya Hilang eh, gitu. iya dia keluar. Apa namanya? Poin-poin humanitarian Islam itu kalau kita lihat nanti kita akan mencoba untuk memproblematisir ya, atau mempertanyakan konsep ini juga, mencoba mengidentifikasi asumsi-asumsinya gitu. Tetapi ada beberapa poin memang dari apa namanya konsep ini. Yang pertama, menolak khilafah dan imamah, kemudian menekankan legitimasi negara bangsa dan Islam, menekankan signifikansi ijtihad, transformasi kurikulum pendidikan dalam Islam. Poin-poinnya seperti itu. Eh, tapi kemudian yang menarik, tahun 2023 di konferensi yang dilakukan November kemarin itu, dalam pidato pembukaannya Gus Yahya itu dawuh kalau apa namanya konsep humanitarian Islam ini untuk menolak moderasi beragama. Karena moderasi agama itu mengasumsikan bahwa ada problem dalam Islam, dan apa namanya sepertinya kok yang disalahkan Islam, tidak ada apa moderation dalam apa moderate Christian dan lain-lain gitu. Gus Yahya menyebutkan seperti itu. Gus Yahya juga menyebutkan tentang ada tirani global, apalah secara abstrak seperti itu ya. Apa namanya, dan sebenarnya itu yang memantik acara kita hari ini. Apa namanya, kok bisa, apakah benar gitu asumsi-asumsinya humanitarian Islam itu berbeda dengan moderasi beragama yang disebut itu kelanjutan dari konsep-konsep seperti Islam Nusantara atau apa namanya Islam rahmatan lil alamin. Awal lagi Viv kayaknya yang pernah kita pribumisasi Islam ya. Ya, pribumisasi Islam. Ya itu menariknya. Jadi menarik untuk meneliti apa mungkin perbedaan dan juga apa kontinuitas yang itu mencoba untuk dibangun dan juga sepertinya merespon apa gitu. Cuman dalam dalam apa namanya dalam dokumen itu semacam ada sebuah apa ya, sebuah apa harapan yang genuine lah, gampangannya begitu ya, bahwa eh, kan tujuannya humanitarian Islam itu kalau saya melihat kan sebuah brand yang coba dibangun NU untuk internasionalisasi NU ya, sepertinya kan itu, karena itu sebuah upaya untuk mencari jalan keluar dari konflik geopolitik, hal-hal semacam itu kan. Dan apa namanya, ya ya branding NU gitu loh di dunia internasional. Salah satunya bentuknya buku itu tadi. Em, Betul.
Ya, makanya sebenarnya ini strategi yang sudah dilakukan cukup lama oleh Gus Yahya ya. Jadi membawa membawa suara NU ke dalam konteks internasional. Yang Gus Yahya sempat menyebut sejak tahun apa namanya sejak tahun 2013 ini digodok dan baru sekarang eh, apa namanya bisa terrealisasi dan ya itu bisa tampak dari upaya-upaya untuk menginternasionalisasikan NU misalnya dari R20 misalnya kan. R20 dan juga G20 di mana NU menjadi ya semacam backbone yang itu memprakarsai dari internasionalisasi ini. Alvin satu kamar ya sama Cynthia ya? Oke. Ada noise. Sorry. Ya tadi sampean sempat lag sebentar. Iya, mohon maaf jaringan tadi, Mbak. Dan memang ada kecenderungan semacam kayak selama ini yang dikenal itu kok Islam Timteng gitu ya. Apa namanya, kita sebagai Islam Indonesia itu ya pengen didengar di publik internasional, kan ada harapan semacam itu ya, makanya ada misi internasionalisasi, dan sepertinya Gus Yahya memang punya harapan yang sangat kuat untuk itu lewat R20 dan lain-lain, dan partnernya adalah Baitur Rahmah, dan partner konsistennya termasuk konferensi kemarin adalah Center for Shared Civilizational Values, yang orang penting di dalamnya adalah Pak Holland Taylor misalnya, ada juga tim Syah dari kalau tidak salah ingat namanya, orang India juga di situ. Sampai yang konferensi kemarin juga itu timnya gitu. Betul. Jadi ini sebenarnya meneruskan ya saya sih menangkapnya ini ya kita harus memahaminya sebagai upaya genuine mungkin dari Rusia ya untuk ya bagaimana memberikan kontribusi suara NU di dalam level internasional ya. Ya agar NU ini sebagai representasi Islam Indonesia karena konsep humanitarian Islam juga berjangkar pada tradisi pengalaman Indonesia Oke. Afif minta tolong saya usul bagaimana di kalau Indonesia Afif pengalaman Islam hanya masuk untuk menawarkan Afif saya usul bagaimana kalau Afif mematikan video gitu. Ini Pak Holland juga ada di sini. Selamat datang Pak Holland. Mungkin Terima kasih Ibu. Senang eh, ketemu semua sini. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afif, ya mungkin saya usulnya bisa apa namanya ditutup apa namanya. Nah, oke. Sudah You dia. were saying something? Atau Sawyer, you were saying something? Nah, saya ini penasaran. Jadi kan selama ini itu kan penjelasannya soal kenapa mencetuskan humanitarian Islam itu apa demi reputasi NU secara internasional segala macam. Tapi secara internal ke pemikirannya sendiri, nah kan kalau kita kembali ke poin-poin inti yang dibahas sama Afif dulu, Afif tadi itu apa menolak khilafah, menekankan legitimasi negara bangsa, apa ya membokong ijtihad, menolak jihad segala macam seperti itu. Sebenarnya isinya masih agak mirip dengan konten yang di dalam wacana seperti moderasi beragama, moderasi apa Islam modernis segala macam. Jadi di luar penjelasan branding, apa sih sebenarnya yang membuat ini ya apakah ini cuma ide-ide yang sama dalam baju yang baru atau apakah benar-benar ada sesuatu yang berbeda di sini? Ya itu pertanyaan yang menarik sih, Yer. Mungkin Afif juga punya apa namanya angan-angan terkait dengan itu ya. Tetapi kalau saya melihat sih itu seperti yang baru saja kita obrolkan, itu kelanjutan dari ide-ide em, pribumisasi, kemudian moderasi dan lain-lain di dokumen-dokumen awal ya, misalnya kayak Nusantara Manifesto atau di Deklarasi Humanitarian Islam itu, eh, apa R20 dan kegiatan-kegiatan ini kan termoderasi itu
apa namanya masih lekat ya kayak disampaikan bebarengan. Dan sebenarnya kenapa kok term apa namanya humanitarian Islam dipilih atau al-Islam lil-Insaniyah ya atau Islam for Humanity itu memang perlu kita telisik lagi kenapa kok harus memunculkan brand baru, apakah memang untuk apa namanya menunjukkan oh ini ada konsep baru nih gitu datang dari Indonesia misalnya seperti itu, seperti ada Ashoka approach gitu kan yang sedang digodok untuk konteks India gitu. Kalau moderation itu kan sudah term yang terlalu umum gitu dari berbagai apa dan itu term yang dipakai secara apa mengglobal gitu. Jadi kita perlu menelisik lagi sih terkait dengan itu. Tetapi pertanyaan menarik memang apakah isinya kemudian berbeda? Nah, itu kan perlu dilihat apa namanya dokumen-dokumen yang terkait dengan misalnya konsep moderasi atau humanitarian Islam gitu. Kalau sejauh saya melihat sih asumsi-asumsi yang apa namanya yang muncul ya apa atau presuposisi dari dua konsep ini senada sih kalau dalam pembacaan saya sejauh ini berbasis dokumen-dokumen yang ada ya meskipun dalam pidato awalnya Gus Yahya itu mengatakan bahwa apa namanya menolak moderasi beragama dan kita sendiri juga perlu bertanya atau mewawancarai Gus Yahya kenapa kok menolak itu itu sih. Nah ya itu juga maksudnya kalau framing dalam pertanyaan saya seolah-olah pemikiran di dalam baju istilah humanitarian Islam itu semua satu itu juga bisa salah. Bisa jadi framing apa humanitarian Islam itu istilah yang cukup baru sehingga bisa multitafsir juga dan mungkin ya kalau dari sisi internasional ada tekanan untuk ikut wacana moderasi beragama tapi kalau sudah ditafsirkan dalam pengalaman lokal bisa juga dipakai untuk alasan-alasan yang lain mungkin ya menarik sih bagi saya. Iya dan apa namanya di pidatonya kan memang ini adalah a growing concept gitu ya. Jadi saya kira juga nggak selesai dan obrolan kita tentang asumsi itu kan akan berbasis pidatonya Gus Yahya, kemudian dokumen-dokumen yang sudah ada atau buku humanitarian Islam yang baru kita sebutkan tadi. Kemudian ada Saralu sama Pak Suryani itu yang menulis tentang itu ya. Saralu juga teman di Chicago sini gitu. Afif masih bersama dengan kita kan? Oke, Mbak. Betul, saya sepakat kalau ini ya semacam growing concept ya. Jadi karena ini baru apa namanya menjadi konsep yang diperkenalkan secara resmi pada 5 November melalui konferensi. Jadi mungkin ya karena Gus Yahya juga apa namanya berharap kalau ya konsep ini tidak hanya menjadi wacana, ya kan? Itu yang saya garis bawahi. Konsep ini tidak hanya menjadi wacana, tapi juga menjadi gerakan. Jadi gerakan menjadi wacana yang perlu ya dikembangkan, dihidupi, juga bahkan dikritisi. Itu menurut saya penting juga ya. Nah itu yang menjadi pertanyaan kemudian apa yang berbeda. Kalau saya baca laporannya siapa yang dari ISIS, Yusuf Ishak Institute, itu memang tidak ada bedanya secara substansi antara humanitarian Islam dengan konsep-konsep yang dikembangkan oleh NU sebelumnya. Jadi konsep-konsep seperti peribumisasi, kemudian Islam rahmatan lil alamin. Tapi yang membedakan saya catat di sini ya yang ditulis oleh Low dan Suryana di laporan Yusuf Ishak Institute ISEAS itu. What distinguishes the humanitarian Islam vision from the previous NU vision, including Islam Nusantara, is that the current vision puts much more emphasis on the internationalization of NU values. Jadi ya ini apa namanya proyeknya memang proyek internasionalisasi. Jadi itu yang menjadi pembeda mungkin ya. Jadi NU mungkin perlu ya ada upaya untuk menginternasionalisasi NU. Dan itu sangat terlihat dari figur Gus Yahya ya. Jadi ya kita bisa memahami ini sebagai diplomasi
dan NU sudah terlibat sebenarnya ya melalui apa namanya upaya-upaya penyelesaian konflik perdamaian di Afghanistan misalnya ya, dan ya termasuk menolak apa namanya gerakan-gerakan ekstrim dan lain sebagainya. Kalau Afif melihat kenapa kok dalam pidato itu Gus Yahya secara eksplisit menyatakan menolak moderasi agama ini sebagai konsep yang apa istilahnya melawan konsep moderasi atau dengan mungkin verb yang agak berbeda yang beliau gunakan. Iya, ya mungkin nanti bisa didiskusikan, Mbak. Ya mungkin moderasi beragama itu mungkin terlalu apa ya? Mungkin sudah di-hijack interpretasinya mungkin ya. Kan Gus Yahya mengatakan seolah-olah kalau kita pakai moderasi beragama itu seolah-olah Islam tertuduh, itu kan? Islam tertuduh sebagai agama yang harus dimoderatkan. Sementara tidak ada Kristen moderat gitu kan, Yahudi moderat atau Hindu moderat. Nah itu yang mungkin ditangkap Gus Yahya, mungkin ada semacam ketidakpuasan terhadap konsep ini. Beliau juga Padahal, mengatakan kan bahwa sorry saya tadi lanjutkan. istilah aku ya. Jadi apa namanya Gus Yahya di situ kan mengatakan dalam pidato itu sebetulnya konsepnya sudah kita selesaikan tahun 2017 secara utuh komprehensif tetapi isinya memang sensitif. Kenapa? Karena yang kita maksudkan memang sebagai tandingan terhadap wacana Islam moderat gitu. Jadi dokumen-dokumen yang kita baca bersama itu Nusantara Manifesto dan juga Deklarasi Humanitarian Islam. Mungkin kalau 2017 itu merujuk ke Deklarasi Humanitarian Islam ya. Itu disebut Gus Yahya sebagai utuh komprehensif gitu. Tetapi juga menyebutkan isinya sensitif. Nah, kita tidak tahu ini apa yang dimaksud Gus Yahya dengan sensitif kan ya. Tetapi itu beliau juga mengatakan itu sebagai tandingan terhadap wacana Islam moderat. Yang sebagaimana saya sampaikan sepertinya waktu itu belum ada semacam aversi gitu terhadap konsep Islam moderat gitu. Kita apa namanya bisa pelan-pelan masuk ke poin tentang apa ya problematizing humanitarian Islam sebagai konsep ya. Kita mencoba untuk menggali asumsi-asumsinya. Kira-kira sama atau enggak atau sebenarnya masih sangat dekat dengan asumsi-asumsi moderasi gitu. Saya mau cerita tentang itu tadi. Enggak, kita lanjutkan ke bagian ini saja. Rasanya mungkin diskusi bisa jadi lebih seru kalau kita udah masuk ke sini. Ada itu nggak ada yang pengen di-share nggak terkait ini? Saya mungkin mau mulai. Nah, saya sebenarnya penasaran saja. Jadi kalau menurut Gus Yahya itu humanitarian Islam itu berlawanan dengan moderasi beragama, tapi dan atas alasan bahwa moderasi beragama itu menggambarkan Islam sendiri seolah-olah Islam itu masalah. Tapi kalau kita lihat dalam poin-poin humanitarian Islam itu juga menggambarkan sejarah Islam seolah-olah itu perkembangan sejarah Islam seolah-olah itu masalah yang harus dilawan, yang harus dibenahi. Jadi ya adanya khilafah, adanya jihad, adanya yang disebut-sebut sebagai tertutupnya pintu ijtihad. Itu semuanya di framingnya seolah-olah itu masalah yang bisa diatasi dengan ya pemikiran modern, pemikiran yang lebih tercerahkan. Jadi sebenarnya, nah jika begitu, sepertinya penafsiran Gus Yahya atas humanitarian Islam itu sepertinya sangat berbeda dari Deklarasi Humanitarian Islam dan Nusantara Manifesto yang mengikutinya. Jadi Gus Yahya sendiri itu kok ya sepertinya Mbak benar sekali, kita harus wawancara dengan Gus Yahya. Kok bisa ini dibedakan dari moderasi beragama, karena rasanya bagi saya tuh kok ya 11-12 begitu. Saya sudah mengenal ekspresi bahasa Indonesia ya 11-12. Iya, apa namanya
itu yang membuat saya penasaran juga, dan kita mungkin juga perlu wawancara konseptor dari dokumen-dokumen ini ya, dan siapa yang menulis gitu. Cuman tadi misalnya kita mencoba menggali asumsi-asumsi ya, kita menggunakan konsepsi asumsi ini mungkin agak dekat dengan presuposisi dalam maknanya siapa namanya Collingwood gitu. Ada bahwa dalam setiap kita membangun gagasan itu ada semacam pemahaman dasar yang itu bisa kita sadari atau bisa tidak gitu, yang itu menjadi benar-benar pondasi gitu dari konsep-konsep kita. Misalnya saya memberikan contoh bahwa ketika pernyataan bahwa evolusi itu salah karena manusia itu berasal dari Adam. Pernyataan itu mengandung asumsi bahwa bagi saya pemahaman kitab suci itu harus pemahaman kisah dalam kitab suci itu harus dipahami sebagai fakta sejarah, gitu ya. Itu kan sometimes it is said, sometimes it is not said, tapi kita selalu punya asumsi gitu dalam dalam pernyataan, dalam gagasan yang kita bangun. Nah, kita mencoba untuk mengurai, untuk mengidentifikasi asumsi-asumsi yang ada di konsep humanitarian Islam ini. Tadi Sawyer sudah menyebutkan beberapa ya. Misalnya asumsi bahwa sumber dari segala problem di dunia ini adalah Islam. Asumsi bahwa tata dunia modernity itu sebagai sesuatu yang sudah baik gitu. It is taken at face value. Esensiali asumsi bahwa Islam Nusantara itu berbeda daripada Islam-Islam yang lain. Kalau bahasanya Afif ada esensialisasi gitu, atau mungkin self-exceptionalism gitu. Ada asumsi itu. Ada juga asumsi bahwa pemikiran Islam pra-modern itu jumud, terbelakang. Ada asumsi bahwa agama itu adalah sumber kekerasan. Ada beberapa asumsi-asumsi seperti itu yang seperti yang disampaikan oleh Sawyer, sepertinya kok asumsinya senada dengan konsep moderasi beragama. Saya sangat mendorong teman-teman untuk membaca dua dokumen ini ya, dokumen deklarasi Humanitarian Islam dan juga Nusantara Manifesto ini, dan coba dirasakan gitu, kira-kira kontennya seperti apa, kemudian di tempat, di poin-poin mana teman-teman merasa nyaman, dan di poin-poin mana teman-teman merasa tidak nyaman, dan teman-teman mungkin bisa mencoba melakukan exercise ya, mengidentifikasi asumsi-asumsi di kepala teman-teman gitu, sembari juga mengidentifikasi asumsi-asumsi di dokumen tersebut gitu. Kenapa kok saya nyaman membaca ini, atau kenapa kok saya tidak nyaman membaca ini? Ada asumsi apa di benak saya gitu. Itu sih, mungkin kita bisa membahas satu persatu poin-poin tadi. Afif mau sharing? Oke, mungkin melanjutkan Sawyer ya terkait beberapa poin-poin yang itu sekali lagi kita berdasarkan beberapa bacaan, termasuk dokumen dokumen humanitarian Islam, kemudian buku yang ditulis oleh Ivani dan siapa? Rochler tahun 2023 ya, dan juga pidato-pidato dari Gus Yahya. Jadi ya mungkin ada poin yang pertama yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa humanitarian Islam itu berbasis pada bahwa agama itu adalah sumber kekerasan. Jadi agama itu adalah sumber dari kekerasan. Jadi misalnya di dalam dokumen itu dikatakan bahwa modes of interpreting Islam atau tafsir as the most significant factor causing the spread of religious extremism among Muslims. Jadi kemudian ada social and political instability, civil war, and terrorism all arise from the attempt by ultra-conservative Muslim to implement certain elements of fiqh
within a context that is no longer compatible with said classical norm. Jadi ada semacam konstruksi di sini bahwa agama itu adalah sumber kekerasan, bahwa kenapa ada ekstremisme, ada radikal dalam tanda kutip karena tafsirnya radikal, karena karena orang membaca teks secara radikal gitu ya. Ada yang salah di dalam cara kita menafsirkan teks. Nah, ini bagi saya ya semacam kurang pas gitu ya. Jadi ini kita masih terjebak kepada narasi ekstremisme. Dan kalau kita baca literatur tentang peace building misalnya, kemudian literatur tentang agama dan violence, itu jelas bahwa kadang tafsir itu tidak signifikan gitu ya. Terdapat banyak problem yang itu menjadi entah itu pull atau push factor yang menyebabkan orang menjadi radikal ya. Ada faktor ekonomi politik dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa baca bukunya William Kavanagh di sini ya. Ada buku judulnya The Myth of Religious Violence. Jadi mitos kekerasan agama, bahwa ya kekerasan agama itu sebenarnya juga mitos. Apa yang kita sebut sebagai religious violence itu juga ya tidak sepenuhnya benar, karena sekali lagi problemnya sangat-sangat kompleks gitu ya. Tidak bisa kemudian kita mengesensialisasi, memarginalkan, mensimplifikasi bahwa sumber kekerasan itu adalah teks itu sendiri atau Islam itu sendiri. Iya, dan selain itu, selain misalnya menganggap bahwa merujuk kepada kekerasan atau ekstremisme atau misalnya radikalisme atau terorisme di era negara bangsa ya, dokumen-dokumen itu juga menyebut adanya norm of enmity. Bagaimana dokumen ini membaca sejarah Islam masa lalu atau sejarah dunia pra-kolonial, pra-negara bangsa itu adalah norm of enmity. Ada perang antar agama, perang antar empire itu disebut sebagai perang antar agama, dan saya melihat ada asumsi progres gitu, bahwa kemudian dunia modern dengan human rights dan negara bangsa dan lain-lain itu kita menuju sebuah tata dunia yang lebih baik gitu. Ada semacam asumsi, saya melihat ke arah sana. Tanpa itu asumsi-asumsi itu diudar lagi gitu. Jadi bukan hanya imajinasi tentang Islam, tentang agama sebagai sumber kekerasan itu bukan hanya untuk konteks hari ini, tapi imajinasi di belakang waktu itu. Bahwa kan misalnya bagaimana sejarah Nabi itu disebutkan di belakang itu juga tentang perang macam-macam gitu. Jadi aja imajinasi laten gitu tentang kekerasan dan agama gitu. Memang sebenarnya tadi ketika Afif menyebut kok faktor-faktor lain tidak disebut, sebenarnya disebut, diakui sih di dokumen itu atau di ceramahnya Gus ya, saya agak lupa, tetapi ada recognize kok bahwa ada faktor-faktor lain, tapi itu disebutkan sebagai poin yang sangat minim dalam timbunan poin-poin tentang agama sebagai sumber kekerasan, dan tidak eksplisit juga menyebut misalnya mungkin kita bisa mulai bicara tentang implikasi dari anggapan konsepsi asumsi bahwa agama adalah sumber kekerasan ya. Yang paling jelas adalah overlooking the elephant in the room. It's not mentioned almost, tidak di the elephant in the room yang nggak tahu, mungkin Sawyer bisa masuk nggak ke poin ini. Nah ya sebentar dulu ya. Jadi ya pasti kita tahu apa yang dirujuk ya, yang dimaksud oleh Mbak Lin di situ, atau kita akan tahu setelah Mbak Lin nanti membahasnya. Tapi nah, kalau untuk menganalisis framing sebuah narasi seperti ini, apalagi kalau ada identifikasi masalah, itu harus kita pertanyakan itu masalah bagi siapa. Good point. Nah, jadi kalau itu di sini masalah utama yang dipasang sebagai hal yang harus diatasi, itu adalah ekstremisme beragama yang membuahkan terorisme, instabilitas, segala macam seperti itu.
Nah, itu masalah bagi siapa? Bagi kalau terorisme, instabilitas itu masalah bagi negara bangsa, kehidupan sipil, segala macam seperti itu. Nah, tapi dan saya bukan menolak bahwa itu adalah masalah, bahwa ada masalah atau ketidaknyamanan atau kekerasan yang dihasilkan oleh hal-hal seperti itu. Ya. Nah, tapi kita harus bertanya lagi, apakah ada masalah lain yang tidak dipedulikan oleh narasi seperti itu. Jadi soal maksudnya misalnya kemiskinan, ketimpangan struktural dalam negara dan juga internasional yang dihasilkan oleh sistem internasional imperialis yang menghisap nilai lebih dari dunia ketiga dan mengirimnya ke dunia pertama. Seperti itu. Jadi hal-hal yang juga membuahkan ketidaknyamanan, kekerasan, kesengsaraan di dalam dunia ini, tapi hal-hal seperti itu tidak diangkat dalam narasi ini sebagai masalah yang harus diatasi. Nah, jadi Mbak Lin mungkin bisa melanjutkan, ada satu masalah besar dalam dunia ini yang semakin besar dalam tahun terakhir ini yang sangat sama sekali tidak dianggap oleh narasi ini. Iya, apa namanya, ada beberapa implikasi ya dari narasi ini. Misalnya bagaimana tidak ada kritik yang mendasar terhadap tata dunia modern. Oke, hari ini yang kita punya memang negara bangsa, it's fine gitu. Ya memang Gusti Allah menghendakinya kita hari ini punya sistem ini. Tetapi apa namanya, tidak ada kritik yang mendasar terhadap itu, dan juga terhadap imperialisme apa namanya, kontemporer gitu. Semacam kolonialisme itu dilihat sebagai sebuah fenomena masa lalu dalam dokumen ini gitu. Bukan dilihat sebagai sebuah fenomena yang masih berlanjut hingga hari ini. Apa namanya? Gampangannya tidak ada mention sama sekali tentang Israel dan Palestina. Itu kan oke, mungkin teman-teman berkata Palestina sama Israel lagi gitu kan ya. Tapi itu adalah semacam apa ya, istilahnya itu kata kunci untuk bisa mengukur seberapa apa namanya, seberapa besar komitmen kita terhadap keadilan dan perdamaian gitu. Bahkan misalnya dalam dokumen-dokumen itu yang menarik, beberapa negara-negara Muslim disebutkan, negara-negara di Timur Tengah gitu, termasuk Iran, Cina juga dikritik dengan apa namanya, Uighur dan surveillance, misalnya begitu. Rusia juga dikritik gitu. Apa namanya, ada apa penyebutan ya, bagaimana juga negara-negara seperti Saudi Arabia mereka istilahnya mengkampanyekan sebuah pandangan Islam tertentu gitu. Tetapi ketika sampai kepada negara-negara Barat, misalnya ada apa, ketika bicara tentang Eropa, bagaimana British itu sudah menghentikan perbudakan gitu. Kemudian UN melahirkan human rights. These concepts are, atau these narratives are taken at face value gitu. Bahkan misalnya ada narasi yang memberikan legitimasi kepada Amerika Serikat itu untuk melakukan intervensi. Ini saya baca dari dokumen deklarasi humanitarian Islam ya. Altering the behavior of state sponsors of extremist ideology and terrorism will require political will and resolute engagement on the part of major powers, including the United States, and an unusual degree of international cooperation involving politicians, government officials, and those who have the expertise required to advise them. Yang sebagaimana kita tahu, ini berarti melanjutkan narasi bahwa Amerika ini polisi dunia yang punya hak untuk melakukan intervensi di saat kita sudah mendengar banyak sekali ulasan dari para scholars yang bergelut di bidang ini bahwa that's exactly the problem gitu kan, bahwa ada
peran Amerika yang cukup besar gitu dalam sebut saja imperialisme kontemporer gitu kan ya, yang disebutkan oleh para scholars ini gitu. Itu sudah narasi yang cukup jamak lah terkait dengan itu. Dan juga selain itu tentu implikasinya juga creating dichotomy between good and bad Muslims. Tentu dalam dokumen ini juga tidak disebut ya. Oh ya, sebelum masuk ke sana, karena tadi saya menyebutkan bagaimana dokumen ini menyebutkan beberapa negara-negara Arab ya. Dokumen ini kan ditulis tahun 2017, 2018 kan. Kemudian kita tahu tahun 2020 ada normalisasi Abrahamic Accords. UAE menjadi aktor penting lah di Timur Tengah untuk itu. Kemudian Bahrain juga menandatangani itu. Ada Sudan, karena Sudan butuh keluar dari list negara yang teroris gitu, supaya mereka tidak mendapatkan sanction dan lain-lain. Ada Maroko. Sebenarnya upaya untuk melakukan normalisasi sepertinya juga meskipun Arab Saudi itu belum melakukan normalisasi, tetapi tahun 2017 kan MBS naik, dan kita tahu MBS itu kan cukup dekat ya secara ideologi juga dengan Amerika gitu. Ada liberalisasi Arab Saudi lah gampangannya gitu. Jadi petanya memang sudah sangat bergeser dari tahun 2020 itu pasca dokumen ini, dan saya tidak tahu apakah kemudian ketika ada manifesto baru ya, negara-negara ini kemudian menjadi tidak dimention lagi atau seperti apa gitu ya. Bagaimana asumsi konseptor dari deklarasi ini, atau bagaimana kemudian perkembangan politik di Timur Tengah itu akan dituliskan atau ditanggapi gitu dalam narasi ini. Viv, aku sudah ngomong terlalu panjang. Kamu ada tambahan apa? Ya, ya itu hal lain, mungkin saya lebih ke ini, Mbak. Maksudnya ada semacam reifikasi mungkin dalam studi agama ya. Jadi making an abstract into a thing gitu ya. Ada esensialisasi Islam. Jadi ada konstruksi ya tentu dari bawah gitu ya, dari NU atau PBNU. So ada semacam konseptualisasi yang mencoba untuk ini Islam Nusantara yang berbeda dengan Islam Arab. Ya, tentu sudut pandang kita adalah sudut pandang sudut pandang akademik, tapi bagaimana ini mengkonstruksi proses konstruksinya itu seperti apa, itu menarik untuk dilihat ya. Jadi misalnya Tapi sebelum Nusantara itu, Viv, sebelum itu kayaknya ada poin yang masih kelanjutan sedikit dari yang sebelumnya tadi. Jadi kalau saya melihat agama sebagai sumber kekerasan, agama sebagai problem itu semacam ada imajinasi seperti itu rasanya semacam kelanjutan dari strategi kolonial, misalnya kayak Sunan Guru-Gurunya, bagaimana antipati dia terhadap, atau bagaimana dia berupaya untuk mengkritik Islam politik atau membungkam Islam politik atau narasi-narasi tentang itu. Kemudian ada problem juga itu ketika kita menganggap agama sebagai sumber kekerasan, kita akan sangat mudah melihat misalnya kekacauan yang ada di Timur Tengah itu karena mereka ekstremis, karena mereka radikal, karena mereka teroris gitu, overlooking the real problem misalnya seperti itu. Yang solusinya itu bukan addressing problem itu sendiri, misalnya kayak kapitalisme, imperialisme, kemudian neoliberalisme dan kawan-kawannya itu, tetapi Islam perlu ditafsirkan ulang. Saya kira itu implikasi dari pandangan tadi, atau misalnya ketika ada isu sektarianisme gitu. Hari-hari ini kita dengar itulah dengan apa yang terjadi di Syria gitu ya. Isu sektarianisme itu dilihat sebagai sebuah problem yang inherent gitu, dan sudah laten, sudah lama dalam Islam, tetapi tidak dilihat bagaimana sektarianisme itu dalam era negara bangsa atau dunia kontemporer juga mengalami the grammar shifted gitu kalau katanya Wittgenstein atau Atal Al-Asad ya. Ada kelindan yang sangat kuat antara sektarianisme dengan isu-isu imperialisme kontemporer gitu, atau ya begitulah. Itu kayaknya poin yang perlu ditambahkan. Sorry, we can go to poin tentang esensialisasi atau self exceptionalism. Ya betul, ya saya tertarik melihat
em, konstruksi esensial dari apa namanya, dari humanitarian Islam. Jadi sebenarnya ini tidak baru ya Mbak. Narasi-narasi semacam ini kan sering kita ya semacam menjadi conventional wisdom, kayak semacam narasi yang sering diulang-ulang bahwa Islam di Indonesia itu berbeda dengan Islam yang di Arab. Islam Indonesia itu proses islamisasinya mulus lewat Wali Songo gitu kan. Dalam Islam nggih. Islam Indonesia itu toleran misalnya ya, Islam Indonesia itu tidak politis misalnya. Ya itu tentu in a sense penting ya untuk tentu kita mengakui itu penting untuk apa namanya sebagai value dari Indonesian Islam. Tapi ya di satu sisi itu mengesensialisasi, mensimplifikasi sejarah Islam yang ada di Indonesia, ya, dan tentu sejarah Islam dan kompleksitas permasalahan yang ada di Timur Tengah. Dan ini juga diakui sebenarnya oleh penulis-penulis yang ada di dalam buku Humanitarian Islam ya, yang dieditori oleh Ivanyi dan Lochner tentang apa namanya an idealized vision of essentially pluralistic kind of Indonesian Islam, yang itu berbeda dengan apa namanya dengan Islam Arab. Jadi ada semacam kalau kita pakai sudut pandang akademik ya, ada semacam orientalisme di sini ya. Ada semacam orientalisme, kita terbiasa menggunakan narasi-narasi orientalisme, kita menganggap Islam Arab sebagai the other, sebagai yang lian, yang itu berbeda dengan Islam Nusantara. Tanpa melihat, ya itu tentu kita berbeda, tapi untuk punya kesadaran bahwa masing-masing kita itu kompleks sebenarnya. Itu yang perlu didudukkan terkait tentang kompleksitas dan mendiagnosis, itulah kemampuan untuk mendiagnosis seperti apa sih masalahnya, itu yang perlu. Jadi apa namanya, ada semacam esensialisasi ala orientalisme bahwa Islam Indonesia toleran, Islam di Arab itu barbar misalnya. Padahal ya ada buku misalnya mungkin Mbak Lin apa namanya bisa bercerita mungkin Michael Lavan ya dalam bukunya The Making of Indonesian Islam itu juga mengkritik narasi-narasi pasifis dan juga damai di dalam proses Islamisasi di Indonesia ya. Ternyata ya proses Islamisasi di Indonesia juga violence in a sense mungkin ya. Jadi ada proses violent juga yang ada di Indonesia. Jadi itu sih poin yang saya tertarik, Mbak. Iya, dan ini kita sudah 50 menit bicara ya, nggak tahu apakah 15 menit lagi kita bisa menyudahi supaya kita bisa mendengar catatan dari teman-teman ya. Jadi obrolan kita ini adalah sebuah upaya untuk mendiagnosis ya, sebuah udah rasa lah ya, kita mencoba untuk apa namanya merefleksikan gitu banyak hal gitu, apa namanya terkait dengan konteks di keberislaman di tanah air dan lain-lain. Sawyer sebagai antropolog Indonesia kayaknya menarik ya. Saya tadi ketika Afif bercerita itu terpantik, sejak kapan ya narasi Islam Nusantara sebagai Islam yang damai. Kemudian ada bukunya Lamin sebentar saya lihat. Ada bukunya Lamin Saneh, dosen Harvard, judulnya Beyond Jihad, The Pacifist Tradition in West African Islam. Jadi semacam ada upaya menyamakan Islam di kepulauan dengan Islam di Afrika Barat. Mereka datang agak belakangan nih kan, atau berkembang, Islam berkembang agak belakangan lah di wilayah ini kan gitu kan. Ada sebuah narasi bahwa Islam di wilayah-wilayah ini tuh pasifis gitu, damai, toleran. Itu sejak kapan konstruksinya? Saya yakin itu narasi itu semakin kuat pasca 9/11 ya, karena semua ditarik dalam pusaran diskurs untuk membela bahwa Islam itu tidak keras dan lain-lain, revisi terhadap konsep jihad dan lain-lain dan seterusnya gitu ya. Tetapi sejak kapan? Apakah benar pasca 9/11 atau tidak? Itu saya mungkin menarik untuk menggali ke sana. Tetapi poin saya tadi reifikasi
atau esensialisasi self-exceptionalism tentang Islam di Nusantara tadi, antara Islam Nusantara dengan Islam Arab, itu seturut menurut saya atau sejalan atau paralel dengan dikotomisasi good Muslim and bad Muslim. Dan saya juga menyebut apa buku ini, saya kira teman-teman sudah tahu semua ya, bukunya Mahmud Mamdani, Good Muslim, Bad Muslim, Islam, the USA and the Global War Against Terror. Bagaimana narasi dikotomisasi good and bad Muslim itu, kalau katanya Farah Al-Sharif kan can kill gitu. Itu dikotomisasi yang sangat serius efeknya bagi material conditions di lapangan bagi komunitas Muslim, digunakan untuk mendemonisasi, bahkan mengkriminalisasi atau mengabsahkan pembantaian gitu terhadap mereka yang dianggap sebagai teroris. Padahal dari perspektif lain mungkin dari perspektif atau dari perspektif lain, apa yang mereka lakukan adalah sebuah perlawanan atau pembelaan diri gitu terhadap occupation semacam itu gitu. Jadi direduksi sebagai you are bad Muslims. Dan mungkin di antara kita ada yang dengan mudah mungkin menganggap bahwa misalnya dengan apa yang terjadi di mereka begitu karena mereka memang radikal, mereka memang ekstremis, mereka memang itu gitu. Jadi kita menjadi lazy juga untuk benar-benar memikirkan sebenarnya apa sih yang terjadi di dunia Islam atau dunia secara umum hari ini gitu, karena ada dikotomisasi itu atau narasi yang ada good Muslim dan bad Muslim. Itu yang kedua. Jadi Islam Indonesia versus Islam Arab, good Muslim, bad Muslim. Yang ketiga juga dikotomisasi antara Sufisme dan fikih. Karena Islam Indonesia itu Sufisme, damai, toleran, dan lain-lain. Dan Islam Arab itu fikih, formalistik, begini-begini gitu. Yang padahal dalam sejarah Islam itu dikotomisasi fikih dan tasawuf itu sudah banyak diproblematisir oleh scholars gitu kan. Dan terkait dengan tadi ada satu poin yang pengen saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Afif tadi itu, tapi it slips. Soir mungkin mau menambahkan. Ya mungkin ya sepertinya kita mungkin harus ada sesi tersendiri untuk membahas bukunya si Michael Lavan itu yang Afif sebut tadi, karena ya memang kalau untuk menyoroti kasus Indonesia sendiri itu dan segala narasi tentang Islam Indonesia itu seperti apa itu sumber itu sangat kaya. Tapi ya mungkin kalau yang kasus Afrika tadi ya sebenarnya mungkin rasanya itu di mana-mana ada narasi seperti ini, bahwa di Indonesia kita nggak seperti orang-orang Muslim yang Arab yang pemarah, yang kalau kita lihat ingat film Ayat-Ayat Cinta, itu kan seluruh film Ayat-Ayat Cinta itu seperti penggambaran bahwa orang-orang Arab itu pemarah, jelek. Dan kalau orang Indonesia datang ke sana pasti semua perempuan akan jatuh cinta sama dia karena nggak pernah melihat Muslim yang moderat sebelumnya gitu. Jadi itu semua fantasi self-exceptionalisme Islam Indonesia seperti itu. Tapi di mana-mana ada narasi seperti itu rasanya. Jadi misalnya kalau di Pakistan ada narasi bahwa yang good Muslim adalah yang Sufi, yang bad Muslim adalah yang Deobandi atau Salafi atau segala macam. Kalau di Mesir, kalau di dunia Arab sendiri itu kan pemerintah Mesir itu menarasikan bahwa Islam kita itu sebenarnya Islam yang damai. Kalau yang orang Ikhwanul Muslimin itu mereka yang membawa kekerasan ke kita, padahal budaya kita adalah budaya yang tidak seperti itu. Jadi ya mungkin pembedaan antara kita dan yang lian itu mungkin nggak khas di Indonesia, tapi ada kekhasannya. Artinya semua itu kan justru menunjukkan betapa powerfulnya narasi good versus bad Muslim kan. Karena di mana-mana umat Islam merasa harus ditarik untuk menjelaskan dirinya dalam kerangka, dalam framework narasi itu gitu. Dan misalnya dalam konteks Indonesia, karena tadi Soyer bicara tentang Michael Lavan ya, saya tidak tahu misalnya kayak karakterisasi Wali Songo Islam disebarkan dengan damai. Misalnya
Alfa Limbani ya, kalau tidak salah, yang punya kitab tentang jihad. Kemudian ada di perang di Ponorogo itu Syatariah, apa namanya, tarekat gitu. Dan ada pemberontakan, ada perang Jawa. Ini cerita yang mungkin kita bisa mengajak Mas Irfan Afifi kapan-kapan untuk Nah, cerita tentang ini ya. Kita tidak akan bicara tentang itu. Tetapi narasi-narasi itu tuh seperti kayak di silent gitu, kayak di overlook. Dan yang sering disebutkan adalah apa namanya, ya narasi-narasi bahwa Islam disebarkan secara damai dan lain-lain itu. nah Artinya, itu sorry, go ahead. ya kalau kembali ke poinku yang tadi itu soal kalau kita melihat sebuah narasi masalah itu kita lihat masalah bagi siapa. Jadi kalau kita membandingkan deklarasi humanitarian Islam dengan resolusi jihad Mbah Hashim, itu kan masalah bagi siapa nih itu sangat berbeda. Jadi kalau resolusi jihad itu masalahnya adalah imperialisme yang berusaha untuk menguatkan dirinya sendiri lagi di Indonesia setelah sudah dikeluarkan oleh para sekutu. Nah, itu demi rakyat Indonesia supaya bisa merdeka. Nah, kalau kita lihat deklarasi humanitarian Islam itu tentu saja mungkin bisa dibandingkan tujuannya demi siapa dan demi sistem politik apa. Iya, itu. Makanya sebenarnya kita kan mencoba untuk mengajak teman-teman juga ya untuk itu kan bagian dari melihat asumsi, termasuk kayak kalau guru kita Husain Agrama di sini bertanya itu kan, apa yang dilakukan oleh konsep ini yang sesuatu itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya konsep ini. Konsep ini itu sebenarnya menguntungkan siapa? Apa namanya? Itu kita kan juga perlu terus merefleksikan ya. Afif ada poin lagi? Afif, kamu masih di sini? Ya, Mbak, sorry agak terputus tadi emang lagi hujan. Ada poin, Iya. ada tambahan atau kita move on ke apa poin yang lain? Ya mungkin yaitu tadi ya terkait esensialisasi, terkait verifikasi dan juga pandangan dalam yang bahwa Islam itu harus kompatibel dengan dunia modern itu juga perlu diulik juga ya. Ya mungkin nanti tapi ya ya banyak hal sebenarnya ya kita tidak bisa juga kemudian mengesensialisasi humanitarian Islam juga ya kan. Ya karena ini ada sebagai konsep yang growing, seperti sebagai konsep yang tumbuh. Belum lagi kita bicara tentang fikih peradaban juga kan. Ada konsep lain yang itu dibawa oleh Gus Yahya terkait tentang fikih peradaban. Iya, artinya tapi kita masih tetap bisa menggunakan pertanyaan yang sama meskipun konsep itu growing. Misalnya pertanyaan apa yang konsep ini lakukan? What does it do? Gitu kan. Kemudian konsep ini itu yang paling diuntungkan dari adanya konsep ini siapa? Asumsi-asumsi yang ada di balik konsep ini atau konsepsi dari konsep ini seperti apa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang masih terus kita bisa tanyakan kepada konsep ini gitu, meskipun dia berkembang. Dan saya juga dan kita coba lihatlah nanti dari hasil konferensi itu buku-bukunya seperti apa. Mungkin nanti kalau sudah keluar kita kan juga bisa merefleksikan ulang gitu bagaimana buku itu in light of dokumen-dokumen yang setelah ada sebelumnya atau riset-riset yang ada sebelumnya tentang konsep itu. Cuman ya beranjak ke poin berikutnya gitu ya. Tadi Afif sudah menyebutkan ya bahwa ada asumsi lain yang juga lekat dalam konsepsi ini, ada kejumutan dan stagnasi dalam pemikiran Islam sejak abad pertengahan, bahwa tidak ada ijtihad, yang disebut sebagai Islam ortodoks atau ortodoks Islam gitu ya, konsep itu term yang dipakai dalam narasi itu gitu. Dan itu diperhadapkan dengan dunia modern yang diterima begitu saja sebagai sebuah
ya taken at face value lah, diterima begitu saja lah, gampangnya begitu. Yang artinya adalah Islam yang menjadi problem, dan karenanya Islam perlu dimodernisasi, Islam perlu direformasi, perlu disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dunia modern. Ada asumsi yang sangat kuat seperti itu dalam narasi ini. Ya, sepakat saya, Mbak. Jadi sebenarnya ya mungkin tujuan kita itu adalah apa ya? Ya tentu dunia Islam bukan tanpa masalah, tentu dunia Islam itu ada masalah ya kan. Ya kita tidak bisa menyangkal itu di Indonesia ada ekstremisme, kemudian pelanggaran kebebasan beragama, misalnya kasus Ahmadiyah sekarang tidak boleh melakukan jalsahnya itu kan. Tapi itu satu sisi, tapi di sisi lain kita perlu membuka diri lah barangkali ya, membuka diri apakah itu memang problem Islam itu sendiri ya, yang perlu di-upgrade, perlu diinterpretasi, atau ada problem lain gitu ya, ada problem lain. Nah, jadi menurut saya yaitu apa namanya, humanitarian Islam itu dia bisakah dia menjadi semacam alat analisis untuk mengidentifikasi masalah dan juga sekaligus menawarkan jawaban itu ya. Jadi itu sebenarnya yang ingin kita problematisasi toh. Jadi ya dia tepat nggak mendiagnosa masalah. Saya lihat ya jauh berbeda memang dengan moderasi beragama ya. Masih narasinya masih ya tentang ekstremisme ya. Maksudnya tidak jauh berbeda tadi, agak putus. Betul, tidak jauh berbeda dengan narasi-narasi moderasi beragama yang itu berbasis pada ekstremisme gitu ya. Padahal ya banyak problem yang kompleks juga, dan itu membutuhkan penyelesaian yang juga kompleks, jawaban yang kompleks ya kan. Jadi alih-alih mungkin kita mensimplifikasi, justru jangan-jangan juga menambah masalah juga ya kan. Kalau kita salah mendiagnosis penyakit, ya kita salah juga di dalam memberikan obat. Mungkin seperti itu analoginya. Iya, dan Nah, sepertinya itu mungkin sorry, gimana? ya itu mungkin yang perlu apa ya, yang perlu kita diskusikan mungkin dalam ya kesempatan-kesempatan lain, dan itu sebenarnya diakui keterbatasan itu oleh para sarjana, diakui dalam bukunya Ivani dan Kohler, termasuk laporan dari ISIS ya. Jadi ada banyak simplifikasi di sana sini, ada banyak esensialisasi di sana sini, tapi mereka masih mencoba untuk berpikir positif, berpikir positif terkait tentang konsep ini, Mbak. Tapi pertanyaannya adalah terus bagaimana, ya kan? Pertanyaannya, where do we go from here? Setelah kita mengetahui ada celah-celah di sini, di sana sini, terus bagaimana? Yaitu mungkin bisa kita diskusikan. Iya, apa namanya, sebelum masuk ke poin yang terakhir tadi, memang dalam dokumen itu kan yang gaze-nya itu kan diarahkan kepada Islam dan dunia Islam ya. Dan ada nuansa Eropa di sini ya, memang sudah selesai, mereka berhasil di dunia modern, mereka berhasil mengadopsi tata dunia baru ini. Adalah beberapa poin gitu yang sepertinya waktu tidak memungkinkan kita untuk masuk ke sana gitu. Jadi Eropa itu sudah berhasil, umat Islam itu belum, makanya kita perlu modernisasi semacam itu ya, narasi-narasi semacam itu. Apa namanya, where do we go from here? Kalau dalam hemat saya ya, ketika dan ini sebuah tawaran gitu ya. Ketika kita tidak mengadres problem ini itu kita tidak mencoba mengembangkan, kalau misalnya konsep ini itu dianggap layak dikembangkan, kita tidak bisa. Yang perlu dilakukan adalah konsep ini perlu mengenali asumsi-asumsinya sendiri dan address assumption itu. Itu
logical lah ya, konsekuensi dari diskusi kita hari ini saya kira kan salah satunya adalah itu. Saya mungkin ada ide yang lain. Tidak, mungkin lebih baik kita membuka untuk yang lain, burung dulu kayaknya. Oke. Satu poin ya mungkin sebelum itu ya. Jadi ada siapa namanya, tadi Afif menyebut bahwa kita bukan berarti, saya kira memang muhasabah itu kan sebuah konsep yang sangat dekat dalam tradisi Islam, dan ini bukan berarti bahwa kemudian apa ya, kita mengatakan bahwa kita tidak punya PR gitu untuk apa namanya, melakukan tafsir. Itu selalu ada lah dalam sejarah Islam, transformasi pemikiran itu sebenarnya tidak pernah berhenti dari Islam lahir sampai sekarang gitu ya. Nah, cuman case itu menurut hemat saya perlu apa ya, diarahkan ke berbagai sisi gitu, bukan hanya kepada Islam tetapi kepada problem-problem yang bisa jadi lebih mendasar gitu. Misalnya kayak problem kapitalisme, problem imperialisme, problem-problem banyak yang lain, masih banyak yang bisa diurai dari situ. Misalnya bagaimana Khalid Abu Al-Fadl itu kan dia sangat kritis terhadap otoritarianisme Islam di negara-negara Muslim, tapi pada saat yang sama dia juga sangat kritis terhadap imperialisme gitu, dan juga terhadap dunia Islam atau negara-negara Muslim yang menyokong kekuatan ini gitu. Jadi ini sih kalau dalam hemat saya. Kita buka, silakan teman-teman yang mau memberikan komentar atau apa ya, sharing atau apa. Kita akan sudahi jam 9 ya. Jadi kita ada waktu sekitar 20 menit. Silakan. Boleh saya ikut? Silakan. Terima kasih waktunya Bulin dan teman-teman semua. Eh, Menarik sekali ya, dan sudah sangat lengkap saya pikir pembacaan dari Mas Afif, Bulin, dan Mas Sawir terkait dengan humanitarian. Saya setuju dengan apa namanya, salah satunya yang dicontohkan tadi, tidak mengadres eh, kaitan kolonialisasi yang sekarang sedang kita hadapi berupa krisis di Palestina dan Israel itu sama dengan kita tidak bicara apa-apa gitu. Saya pikir di humanitarian Islam ini agak kurang tuntas berbicara tentang apa namanya, Islam yang lebih luas, karena saya pikir Islam itu kan sangat inheren berkaitan dengan apa, kedamaian. Islam sendiri kan salam yang artinya keselamatan gitu. Kemudian tidak mengadres itu gitu dengan lebih detail gitu, karena apa namanya, apalagi ditambah yang kedua tadi disampaikan, meskipun saya belum lihat ininya, yang berkaitan dengan addressing atau testimoni berkaitan dengan US sebagai salah satu eh, pihak yang mungkin punya hak untuk intervensi dan lain sebagainya, itu kan memperpanjang atau memperkeruh suasana gitu. Maksudnya misal kayak kita apa namanya, merefer ke Walter Mignolo gitu kan. Ini kan Amerika ini menurut Walter Mignolo ya. Amerika ini kepanjangan tangan kolonialisme Eropa gitu. Menurut dia dan Arturo Escobar dan teman-temannya di Amerika Latin gitu, yang mereka mengalami itu gitu dengan apa namanya, ide modernnya gitu, modernismenya gitu. Yang itu membuat developmentalisme di bawahnya kita sudah mengalami juga gitu. Nah itu saya pikir nggak tuntas dekolonisasinya di sini gitu. Berbicara tentang kedamaian tapi tidak berbicara tentang apa namanya, menguliti kolonialisasi, itu ya kurang lengkap rasanya gitu, kurang tuntas. Yang kedua tadi ada resiko penyalahgunaan oleh negara atau pihak-pihak yang diadres di situ. Salah satunya ya, tadi yang disebut Amerika gitu. Karena apa namanya, dengan sangat kalau dibaca di apa namanya, yang di GP Ansor itu, yang di bentar, yang di mani, eh, yang di deklarasi itu, yang di deklarasi itu kan apa namanya, bahasa-bahasa yang dipakai, kemudian juga apa namanya, negara atau sistem dari, lebih jauh lagi sistem negara bangsa itu diapresiasi sedemikian sedemikian keren gitu. Padahal di titik tertentu negara bangsa ini juga menjadi kolonialisme baru gitu.
Maksudnya, misal kita lihat kenapa masih terjadi sampai sekarang Israel Palestina, meskipun dengan tidak ada itu mungkin masih terjadi juga gitu. Kita nggak tahu kan masa depan. Cuman yang memperparah itu salah satunya kan adanya PBB gitu, dengan hak vetonya gitu, salah satunya gitu. Yang itu ketika kita mengapresiasi UN gitu, PBB gitu, kemudian di satu pihak kita juga membawa narasi anti kolonial, itu ya rasa-rasanya juga juga kurang pas juga gitu saya pikir gitu, karena ini yang juga lembaga apa namanya internasional yang juga di titik tertentu menjadi apa namanya menjadi sistem kolonialisme baru gitu, yang karena ada ketimpangan lah Kak, gitu. Siapa saya lupa yang bilang quotes terkenal itu kan, kalau masih ada hak veto ya nggak ada gunanya PBB itu gitu kan, karena ratusan negara dikalahkan sama satu tangan yang ngacung gini kan, senator atau siapa itu perwakilan PBB itu biasanya yang apa Yes. namanya mereka menolak gitu. Nah itu yang kemudian yang lain mungkin saya melihat ada penggeretan yang sangat masif gitu kepada bahasa apa ya saya menyebutnya, mungkin nanti mohon dibenarkan kalau keliru, liberal demokrasi atau sekularisme gitu. Agama ditarik ke situ gitu. Saya pikir dengan bahasa-bahasa yang dipakai, dengan cara menyampaikan ini rasanya ya rasa sebagai seorang yang membaca tanpa melihat juga, belum mewawancarai penulisnya dan lain sebagainya gitu, dan saya nggak nemu tulisan-tulisan yang lain gitu, itu apa namanya agama agak dipaksa gitu menggunakan bahasa-bahasa sekuler atau bahasa-bahasa liberal demokrasi gitu ya. Kalau kita lihat misal siapa namanya tuh Jürgen Habermas gitu kan, kalau di ruang publik seorang agama ya juga harus berbicara dengan cara yang apa namanya yang layak atau yang diterima di ruang publik berupa berupa bahasa demokrasi, bahasa liberal demokrasi. Dan saya pikir dengan tidak dengan tanda kutip memojokkan apa Islamisme, politik Islam dalam hal ini ya, bahasa agama yang cukup sensitif, misal Islam dalam hal sifat politisnya gitu, kemudian termasuk jihad itu apa namanya memperpanjang gaung dari ide-ide Habermas itu, yang mana sekarang sedang dikritik habis-habisan kan, misal dengan apa namanya agonistiknya Chantal Mouffe dan lain sebagainya, yang lebih apa namanya yang lebih membuka ruang gitu bagi bahasa-bahasa yang lain gitu. Nah, saya pikir apa namanya humanitarian Islam ini masih dalam taraf yang berbicara dengan orang agamawan sih gitu. Karena NU ini kan Nahdlatul Ulama gitu ya, orang-orang apa namanya perkumpulannya para ulama gitu, yang pasti agamawan gitu kan. Itu berbicara dengan bahasa yang dia bukan sama sekali, saya pikir kayak tidak ada sisi keulamaannya tanda kutip ya, ini tentu saja gitu. Maksudnya mereka berbicara dengan bahasa yang eh, apa namanya dengan audiens yang mana audiens itu adalah orang-orang liberal demokrasi, demokrasi liberal, yang mana dia melupakan ada audiens lain yang mana orang-orang agama tadi gitu. Saya pikir ada gap di situ yang membuat apa namanya agak gusar ketika membaca tentang deklarasi ini, karena saya pikir saya sebagai seorang muslim gitu ada beberapa hal yang tidak bisa dihilangkan, termasuk misal jihad gitu kan, meskipun apa namanya konvensi internasional dan lain sebagainya menolak atau tidak mengizinkan ada apa namanya sanksi berupa pembunuhan, tapi kan dalam Al-Quran sendiri membicarakan itu, dan pada titik-titik tertentu kita perlu gitu. Misal orang Palestina kalau nggak boleh membunuh kan ya lucu juga gitu kan. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita membutuhkan loh gitu. Jadi rasanya kalau membuang sesuatu yang itu belum tentu sekarang mungkin kita nggak perlu, tapi suatu saat bisa jadi kita perlu itu gitu. Dan itu saya pikir agak terjebak ke bahasa-bahasa yang diinginkan ruang publik, yang bernama ruang publik itu ya demokrasi liberal tadi gitu. Mungkin itu sedikit apa namanya keluh kesah. Terima kasih. Terima kasih, poin-poin yang sangat penting sih, apa namanya, siapa audiens gitu ya. Ini tuh sedang bicara kepada siapa yang mau dipuaskan atau diyakinkan dari apa namanya dari konsep ini itu siapa, itu memang pertanyaan yang menarik sih. Nah, dan juga ya saya juga apresiasi ke poin yang bagaimana kita bisa mengharapkan bahwa ini anti kolonial padahal dibawa sama agensi sama pihak-pihak yang neokolonial. Ya, itu justru ya kita harus mempertajam atau apa tujuan kita di sini apa. Karena sebenarnya kita nggak bisa mengharapkan bahwa kita bisa mengajak semua pihak untuk
dipikirkan ulang supaya bisa diatasi masalah-masalah dalam pikirannya ya kita dalam kajian kritis seperti ini kadang-kadang itu tujuannya adalah supaya kita tahu mana yang harus kita abaikan, mana yang kita harus lawan, bukan untuk ajak bicara damai gitu. Maksudnya ya ya kata Pram itu di kesadaran kritis itu berarti bahwa kita tahu bahwa dunia budaya juga itu ada musuh sama teman, dan musuhnya jangan diajak bicara seperti teman supaya dia bisa menyadari kesalahannya di mana. Ya musuhnya apalagi kalau lagi tidur ya memang harus disadari sebagai musuh secara pemikiran, dan ya kita nggak usah buang-buang waktu dengan pura-pura bahwa semua orang di dunia ini, apalagi yang imperialis dan neokolonial, bisa diajak jadi teman. Oke, dan mungkin ini saya ada ide kalau teman-teman mau membuat ada tugas di sini, misalnya ada mahasiswa yang membuat tugas atau mungkin esai sederhana, teman-teman bisa mencoba untuk masuk ke websitenya Center for Shared Civilizational Values di bagian media. Kita coba lihat siapa atau media-media apa yang mengapresiasi deklarasi humanitarian Islam ini dan bagaimana narasi-narasi dalam media-media itu. Saya kira itu adalah bagian dari kerja yang menarik dan bisa dikulik nanti kan. Kemudian siapa yang merespon positif ini, dan kalau misalnya yang merespon itu adalah media-media tertentu, kenapa kok mereka merespon dengan cara begitu? Gitu. Bicara tentang pemikiran, bicara tentang bagaimana kita mencoba untuk kritis ya, dan ya saya kira itu sih. Silakan teman-teman lain kalau mungkin ada, atau Afif mau menambahkan. Ini L. Brandstock ada pertanyaan, tetapi mungkin bisa disampaikan secara live supaya kita bisa ngobrol. Iya, mungkin sedang tidak kondusif untuk mic, Bu. Oke, kita ada waktu 8 menit ya. Atau kita baca. Tadi menarik juga soal masalah apa yang perlu diselesaikan dari perubahan narasi ini. Apakah masalah kemanusiaan yang memang menjadi tujuannya atau lebih ke defensif buat jaga nama baik kelompok? Maksudnya bagaimana ini? Atau mungkin Afif bisa atau Sawyer bisa menafsirkan maksudnya. Satu sisi perlu melawan asumsi negatif agar diskusi dan aksi bisa bertahan. Di sisi lain ada kekhawatiran dipandang negatif dari narasi yang diutarakan yang berpotensi terjadi polarisasi. Kira-kira teman-teman bisa memberikan respon apa terhadap pertanyaan ini? Sembari Afif dan Sawyer berpikir. Atau mungkin L. Brandstock bisa minta tolong dinarasikan ulang pertanyaannya. Saya terus terang belum bisa menangkap maksudnya. Sembari menunggu itu, atau teman-teman silakan kalau mau ada yang mau bergabung ya. Tapi maksud saya begini, poin saya. Saya tadi mau menyampaikan apa ya? Bahwa saya menyadari bahwa kita semua ini sudah sangat terbiasa melihat Islam sebagai masalah tanpa kita sadari. Dan karenanya misalnya perlu direformasi, dimodernisasi, atau mungkin diliberalkan atau dimoderatkan. Kita sudah sangat terbiasa melihat itu sebagai sebuah fakta, gitu, sebagai sebuah ide yang sudah kayak menubuh dalam diri kita, gitu. Sampai ketika kita menyebut kata jihad itu, salah satu contohnya ketika teman-teman misalnya bicara di ruang publik gitu dengan audien yang beragam, kemudian menyebut kata jihad, itu pasti ada rasa tidak nyaman kan, atau kita perlu ngasih footnote lah, oh jihad di sini yang saya maksud adalah begini. Itu artinya memang narasi-narasi tentang Islam adalah problem, agama sebagai sumber kekerasan, itu memang sudah benar-benar
mengendap dalam pikiran kita kadang tanpa kita sadari. Nah, sebenarnya upaya kita berbincang semacam ini, ngobrol seperti ini itu adalah sebuah upaya untuk bagaimana kita mencoba untuk pelan-pelan menyadari asumsi-asumsi yang ada di kepala kita sendiri. Sebenarnya seperti itu sih. Ini respon saya terhadap pertanyaan ini ya. Saya tidak tahu apakah pertanyaannya itu gitu. Tapi itu yang saya rasakan dari membaca ini. Jadi kalau bertanya solusi ke depan seperti apa ya kita sedang berbincang gitu. Kita sedang berbincang dan saya kira solusi apapun itu akan menjadi kurang mendasar kalau kita tidak berangkat dari diagnosis problem yang tepat dan diagnosis itu dilakukan sembari menyadari atau mengidentifikasi asumsi-asumsi yang ada di balik sebuah gagasan atau bahkan di kepala kita sendiri. Ya, Ini itu ada pertanyaan. sudah ada pertanyaan lagi, Mbak. Afif mungkin bisa itu. Sebelum narasi Islam Nusantara ada Islam Rahmatan lil Alamin yang dinarasikan oleh Kiai Hasyim Muzadi. Dari narasi itu Kiai Hasyim Muzadi banyak merespon tentang 9/11, konsep-konsep yang mirip banget sama konsep moderasi. Ada kemungkinan narasi itu untuk merespon masalah Islamofobia. Ya emang gimana ya? Bingung juga pertanyaan ini. Pertanyaan apa statement? Saya bingung juga. Tapi dari statement ini ya penting konteks global. Kita perlu menyadari konteks global yang membentuk konsep itu. Dan benar kata Mbak Lin, kita harus ya setidaknya punya kesadaran kritis dari mana konsep itu berasal, dia digunakan oleh siapa dan seterusnya ya. Nah, ya karena konsep ini juga bisa, it's like a double-edged sword ya. Jadi bisa digunakan kemana-mana. Misalnya konsep humanitarian Islam dan moderasi beragama digunakan oleh kelompok-kelompok Hindu misalnya di India yang itu sangat-sangat sangat-sangat anti-Muslim, the BJP party itu kan. Jadi ada semacam hijacking di sini terhadap konsep-konsep ini. Ya, menurut saya NU harus kritis di sini ya, harus kritis di dalam menggunakan konsep-konsep ini. Selain juga elitis sebenarnya sih Mbak juga. Konsep-konsep ini kan sebenarnya elitis. Kalau kita tanya ke orang-orang NU di bawah itu apa sih humanitarian Islam kan? Ya tidak tahu ya, orang NU lebih terbiasa mungkin membaca kitab kuning. Ya mungkin tujuannya seperti yang Afif sampaikan di awal kan, memang tujuannya untuk branding Islam Nusantara. Tapi kemudian pertanyaannya kan kalau dinarasikan untuk perdamaian dunia, stabilitas dunia gitu. Tapi kemudian kita bisa bertanya kan, sebagaimana pertanyaan yang disampaikan Sawyer tadi itu, siapa yang mendapatkan keuntungan gitu dari narasi semacam ini. Narasi semacam ini itu endorse atau menyokong siapa, kepentingan siapa misalnya seperti itu. Kita kan bisa menanyakan itu. Ada catatan lain? Sawyer ada poin lagi yang mau disampaikan sebelum gitu. Atau mungkin kalau Pak Holan, kita ada waktu beberapa menit kalau Pak Holan mau memberikan komentar gitu misalnya. This was thank you, Ibu Lin. Thank you also, Professor Sawyer. If you don't mind, saya bisa, jika saya pakai bahasa Inggris, saya agak capek, tidak ingin salah bicara. Itu menarik untuk saya dengar semua analisa dan komentar dari kawan-kawan.
saya sebenarnya belajar banyak dari perspektif dan analisa Anda. Saya terlibat dari awal saat gerakan humanitarian Islam diluncurkan di pusat gerakan pemuda Ansur tanggal 30 Maret 2017. Saya hadir sama Gus Yahya dan juga hadir di Pondok Pesantren Tanpa Beras saat deklarasi humanitarian Islam diterbitkan, diumumkan. Terlibat dari awal, termasuk dengan Isomil yang melahirkan Isomil Nahdlatul Ulama deklarasi. Dan ini bagian dari perjuangan yang dari perspektif elemen-elemen di Nahdlatul Ulama, termasuk Bapak Kiai Haji Mustafa Bisri, yang sebenarnya memberi inspirasi pada gerakan humanitarian Islam, karena beliau sering bicara tentang Islam untuk kemanusiaan. Dan jika agama tidak bermanfaat untuk manusia, bagaimana? Dan ini adalah konsep yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmah, dan juga kental dengan spiritualitas. Saya kira jika orang tidak mempertimbangkan aspek Islam yang batin, dan jelas jika kita memikirkan agama, itu humanitarian Islam, asal-usulnya muncul saat ada ISIS. Dan saat ada gara-gara di Timur Tengah yang punya dampak global, membangkitkan Islamofobi di Barat, persis karena ada banyak umat Islam yang atas nama agama bersikap secara keras yang punya dampak pada masyarakat mereka, termasuk saat ada pembantaian misalnya di Paris 2015. Itu warga Perancis yang membantai sesama warga yang beda agama. Dan jika kita misalnya, ini saya tidak bisa secara lengkap memberi refleksi pada semua yang didiskusi hari ini. Tapi jika kita misalnya pikir tentang good Muslim, bad Muslim, di semua agama, di semua etnik, di semua kelompok, ada orang yang bersikap baik dan ada orang yang bersikap jahat. Itu dunia kita. Sepanjang sejarah ada orang Nasrani yang bersikap seperti misalnya Saint Francis of Assisi. Ada orang lain yang bersikap seperti inquisitor. Dan itu mereka bisa disebut good Christian, bad Christian dari perspektif kita. So menurut saya itu wajar jika kita lihat secara objektif bahwa di dunia ini, dan ini semua terkait dan tergantung pada bagaimana kita menilai apa yang bermanfaat, apa yang merugikan masyarakat secara umumnya, dan trajektori dari sejarah. Jika kita lihat masa lalu, penjajahan negara Indonesia itu dilakukan dalam konteks pre-World War II. Itu dilakukan dalam konteks pra-PBB, pra-UDHR, dalam konteks tidak ada tata dunia yang bisa menjamin keamanan siapapun. Saya pikir juga dalam konteks Declaration Humanitarian Islam, itu tidak menganggap agama hanya sebagai sumber masalah. Itu sebenarnya jika kita pikir agama adalah satu hal, if religion is only one thing, maybe it's good or maybe it's bad. Ada banyak orang yang Islamofobi, mereka menganggap they essentialize Islam. Misalnya yang Nasrani fundamentalis, mereka biasanya memikirkan bahwa garis keras, Islam garis keras benar dalam tafsir mereka, dan itu jika orang adalah Muslim
harus bersikap seperti ISIS atau Al-Qaeda. Kita semua yang bergabung sini dalam diskusi ini, kita menyadari bahwa ada banyak aliran, ada banyak tafsir, ada banyak cara orang bisa menginternalisasikan atau bersikap sesuai dengan keyakinan kita sebagai umat Islam. Dan saya kira bahwa dalam konteks ini memang humanitarian Islam adalah itu satu jalan yang meneruskan Islam Nusantara yang juga sama dengan Islam Rahmatan lil Alamin, yang juga sesuai dengan pikiran Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid saat beliau menulis tentang pribumi Islam. Dan ini adalah perjuangan untuk memberi, semoga bisa berusaha memberi kontribusi pada dunia supaya orang bisa mempertimbangkan apakah kita ingin agama menjadi sumber masalah atau kita ingin memperjuangkan agama menjadi sumber rahmah. Dan itu pilihan kita masing-masing. Pak So Hulan, itu bisa, ya. maaf saya cut. Karena waktu kita memang biasanya tuntas jam 9-an gitu ya. Ya. Tapi ini ada pertanyaan mungkin bisa direspon dengan singkat. Yang merumuskan dokumen Nusantara Manifesto dan Deklarasi Humanitarian Islam itu siapakah, Pak? Merumuskan berarti menulisnya. Betul ya. Itu datang dari Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan saya dan konsultasi dengan Gus Mus, dengan Kiai Haji Mustafa Bisri. Okay. So itu idenya, konsepnya dari Pak Yahya dalam bahasa Inggrisnya saya. Dan semua itu dipertimbangkan dan dipersetujui oleh Bapak Mustafa Bisri sebelum diterbitkan dan juga oleh Pak Yakut Khalil Kumas sebagai Ketua Umum PP Ansor. Baik, mungkin Pak Holan, ada satu juga pertanyaan ini. Tadi kan kita ada pertanyaan juga dari salah satu peserta terkait misalnya banyak negara yang disebutkan dalam dokumen ini, tapi kenapa misalnya tidak ada Uighur disebutkan, kemudian Myanmar disebutkan. Kenapa kok isu Israel dan Palestina tidak ada dalam dokumen ini, Pak? Dalam konteks ini, kita harus lihat ada banyak elemen dari gerakan humanitarian Islam. R20 bagian juga. Di R20 di Bali, ada beberapa panel, beberapa sesi, dan salah satunya terkait dengan rekontekstualisasi ajaran agama yang bisa menjadi masalah di konteks zaman ini. Dan di dalam itu, dan sejak 2022, gerakan humanitarian Islam ini dan Center for Shared Civilizational Values menghadapi elemen-elemen di dalam agama lain yang juga bisa menjadi masalah, seperti halakha, ajaran di dalam fikih Yahudi itu dianalisa agak dalam, dan sejak 2022 itu diteliti dan semakin dalam diteliti, tapi Nahdlatul Ulama saat mulai dengan semua perjuangan ini fokus dulu pada ajaran Islam dan bagaimana tafsir dan bagaimana fikih agama Islam, karena itu masalah yang dihadapi saat ada ISIS. Karena ini muncul, Islam Nusantara muncul dari tantangan ISIS. Bapak Kiai Haji Mustafa Bisri berkata 2014 di Demak, kita mendirikan gerakan Islam Nusantara sebagai jawaban pada orang yang menganggap Islam kita di Nusantara bukan Islam otentik. Yang otentik hanya agama Islam yang ditafsirkan oleh kelompok-kelompok Wahabi atau Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah. So itu muncul dalam konteks Indonesia saat itu dan konteks global. Tapi itu jelas ada persoalan bisa
temukan di semua identitas, di semua agama, ada orang yang memperalatkan agama untuk kepentingan duniawi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum nanti Sawyer Hmm. dan Afif akan memberikan catatan dan kita sudahi sesi kita hari ini. Mungkin Pak Holland bisa memberikan respon singkat gitu. Tapi poin-poin pertanyaan saya itu adalah dalam dokumen itu yang cukup panjang ya, kalau Nusantara Manifesto sekitar 40-an halaman, kemudian Deklarasi Humanitarian Rights sekitar 20 lebih halaman gitu ya. Ada banyak negara yang disebut di situ secara eksplisit gitu. Misalnya beberapa negara Timur Tengah, ada Iran, kemudian Arab Saudi, saya tidak Yaman gitu, saya tidak ingat persis negara-negara apa. Kemudian Cina juga disebut, Rusia juga disebut. Kemudian kasus Myanmar juga disebut gitu. Nah, saya paham memang dokumen ini ditulis tahun 2017, 2018 gitu ya. Tetapi apa namanya, okupasi Palestina oleh Israel itu kan tidak terjadi setahunan terakhir, tapi sudah terjadi sejak lama gitu. Artinya ada krisis juga di situ gitu. Kenapa kok itu tidak apa namanya, tidak dimunculkan dalam dokumen itu, sedangkan kasus Rohingya kemudian Uighur itu disebutkan dalam dokumen itu. Saya tidak ada jawaban pada pertanyaan itu. Baik. Saya paham ada pertanyaan, dan sekarang itu jelas bahwa gerakan Humanitarian Islam Movement dan Movement for Shared Civilization Values bergerak ke arah mempertanyakan elemen-elemen yang ada, yang dikandung di dalam konflik Israel-Palestina sekarang, menggali itu saat ini. Kenapa belum gali saat itu, saya tidak ada jawaban. Tapi jelas sekarang ini Nahdlatul Ulama dan Gerakan Humanitarian Islam bergerak ke arah situ. Bisa diberikan tambahan sedikit, Pak. Maaf, saya tadi sudah berjanji itu pertanyaan terakhir. Ke arah sana, ada masuk ke arah sana itu, kalau bisa diberikan spill the tea ke kita gitu. Ini jika pendekatannya seperti apa? Itu tanggal mungkin 10 hari lalu di PBNU ada peluncuran inisiatif namanya The Road Not Yet Taken. Itu adalah seminar dihadiri oleh Pak Luhut Panjaitan. Pak Luhut berkata bahwa beliau sudah memberitahu pada Pak Prabowo, kita harus bersuara terkait dengan Israel Palestina, dan ormas di Indonesia yang paling cocok untuk menghadapi masalah ini adalah Nahdlatul Ulama. Nah, ini perspektif dari Pak Luhut, dan beliau berkata bahwa Pak Prabowo setuju. Itu dilaporkan di berita massa di Indonesia. Ada diskusi setelah Pak Luhut memberi keynote address, dan diskusi itu terkait dengan initiative The Road Not Yet Taken, a multi-religious path towards Middle East peace, yang diinspirasi oleh Bapak Haji Abdurrahman Wahid, yang pikir bahwa selama ada konflik antara Israel dan Palestina yang berlangsung 100 tahun, ada pendekatan mengatasi atau menyelesaikan masalah lewat militer, lewat perang, lewat ekonomi, lewat geopolitik, lewat diplomasi, tapi masih ada masalah situ. Jika kita menganalisanya dari perspektif spiritual, nilai-nilai agama yang tidak cari konflik tapi menyelesaikan konflik, ini juga muncul dari mindset. Ada mindset yang sangat dalam umat-umat yang ada sana. So, salah satu elemen ini untuk mendekati dan berusaha tidak akan langsung menyelesaikan masalah, tapi juga membuka. Misalnya di Barat, biasanya di Barat orang bisa lihat isu-isu yang muncul dari Islam saat orang teriak Allahu Akbar dan ada peledakan bom dan ada orang bunuh. Tapi biasanya di Barat orang sama sekali tidak memahami elemen-elemen agama Yahudi
yang sangat mirip elemen-elemen agama Islam yang dipakai oleh garis keras Islam untuk pancing konflik. Nah, memang ada elemen sini yang tidak terkait dengan agama, tapi semua saat ada tanggal 7 Oktober, Netanyahu langsung pakai beberapa istilah yang bisa ditemukan di Taurat terkait dengan Amalek, terkait dengan Joshua, terkait dengan genosida yang ada di dalam konsep yang ada terkait dengan konsep agama Yahudi yang menjadi framing bisa membenarkan balas dendam misalnya. So Nahdlatul Ulama yang sudah terbukti dari humanitarian Islam, dari semua perjuangan tahun-tahun terakhir ini, orang Barat, orang Nasrani, orang Yahudi, orang sekuler di Barat tidak bisa menolak bahwa Nahdlatul Ulama secara benar sungguh-sungguh menghadapi aspek agama Islam yang bisa diperalatkan untuk membuat permusuhan terhadap non-Muslim. Nahdlatul Ulama punya legitimasi, juga punya legitimasi untuk bicara terus terang tentang fenomena yang mirip yang ada di agama lain. So ini adalah pendekatan lewat diskusi jujur tentang peran agama dalam konflik. Baik, Pak. Terima kasih sekali atas sharingnya. Afif, ada catatan? Ya, mungkin yang menarik diskusinya dari Mbak Lin, dari Sawyer, juga dari teman-teman dari Pak Holland di sini. Terima kasih. Ya tentu kita perlu memahami, mungkin catatan sedikit dari saya, perlu memahami humanitarian itu dalam perspektif ya, dalam tanda kutip ya. Tentu NU punya misi genuine gitu ya, untuk menyuarakan Islam Indonesia, kontribusinya dalam konteks global. Tapi di satu sisi kita harus open gitu ya, open terhadap ya mungkin celah-celah yang mungkin ada. Kita harus bersikap kritis. Itu menurut saya penting, bersikap kritis untuk membuka kemungkinan-kemungkinan baru, alternatif-alternatif baru di dalam mengembangkan konsep-konsep ini. Ya, kritis itu kan penting ya, perlu kita kembangkan untuk yaitu menyemai gagasan-gagasan baru, kemungkinan-kemungkinan baru. Mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jadi saya mendorong teman-teman untuk membaca dua dokumen itu, Deklarasi Humanitarian Islam dan kemudian Nusantara Manifesto, kemudian bisa merefleksikan hasil bacaan teman-teman in light of obrolan kita hari ini. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Afif, kita perlu melakukan pembacaan kritis gitu ya. Dan tadi kita sudah menyampaikan beberapa model pertanyaan yang bisa kita lakukan gitu kan, yang bisa kita sampaikan untuk melakukan kerja pembacaan kritis ini. Misalnya apa asumsi-asumsi yang ada di balik konsep-konsep tertentu dalam tentang agama, tentang dunia modern, tentang imperialisme, tentang kolonialisme, apa asumsi-asumsinya? Diagnosis dari konsep ini atas masalah dunia itu apa? Mengapa diagnosisnya kok seperti itu? Apa asumsi-asumsi yang ada di baliknya? Kelompok-kelompok atau media-media atau siapakah yang merespon positif inisiasi semacam ini, dan kenapa kok misalnya media-media itu gitu. Kemudian bagaimana gagasan-gagasan ulama-ulama besar kita, misalnya Gus Dur, Gus Mus yang banyak dikutip dalam terutama Gus Dur ya, Kiai Hasyim Asy'ari juga dikutip dalam dokumen itu gitu. Apakah ada reduksi dari ajaran yang beliau sampaikan dalam dokumen itu? Apa asumsi-asumsi yang ada di balik gagasan-gagasan ini? Dan kira-kira siapa yang paling kepentingan siapa mungkin yang paling dipenuhi dengan adanya asumsi ini? Ada banyak hal yang bisa kita pertanyakan gitu ya. Dan saya mendorong teman-teman untuk membaca dokumen ini langsung. Syukur-syukur kalau ada yang menulis tesis atau disertasi atau mungkin skripsi dengan tema ini, atau menulis esai dengan tema ini, sehingga kita bisa melanjutkan dialog ini di luar ruang ini, di ruang media
online dan ruang-ruang yang lain. Terima kasih sekali atas catatannya teman-teman yang sudah memberikan menyampaikan gagasan dan masukan-masukannya tadi. Sampai bertemu di acara questioning naratives yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.